Teman-teman saya sekalian, saya bersyukur sekali bisa sampai ke sini. Karena tadi itu saya sampai ngerasa, ya Allah, ujian mau hadir majelis luar biasa benar. Macet, jauh. Ya tadi pagi ada acara di Gunung Sindur. Gunung Sindur. Bogor, Bekasi, lumayan. Ternyata hampir 2 jam. Di perjalanan saya bilang rasanya kayak mudik. Ini Jakarta ke Indramayu itu 3 jam saya kalau mudik. Udah kayak mudik rasanya. Belum lagi macet, luar biasa macetnya. Habis selesai macet, udah jalan nih, angin kayak badai gitu, mobil sampai jatuhan ranting bolak-balik tuh. Habis selesai angin, tahu-tahu hujan deras banget tadi di jalan. Saya mikir aja, ya Allah, ini kalau nggak sampai sama saya, ya Allah, jangan dihisab, ya Allah. Masya Allah, alhamdulillah masih ditakdir baik sama Allah. Bisa sampai, bisa ketemu ibu-ibu semuanya, adik-adik semuanya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Walaupun telat, saya senang udah bisa sampai. Ibu-ibu juga mudah-mudahan begitu. Walaupun nunggunya lama, akhirnya sampai. Kepanasan di jalan, kangenan. Ibu-ibu saya sekalian, dan kita berkumpul di majelis ini dalam rangka juga mengenang sesosok ulama besar, Kiai Haji Ahmad Sufyan di situ Bondo sana, Bu. Dia seorang ulama soleh, ikhlas, karismatik, ya. Salah satu dari orang-orang yang menjadikan hidupnya untuk Allah SWT, untuk agama Allah. Kita kalau hadir hal semacam ini, sambil juga niat, ya Allah, sebagaimana hari ini saya mengirimkan doa, mengirimkan tahlil, mengenang orang yang sudah meninggal dunia, berpulang kepadamu. Ya Allah, jadikanlah saya kalau meninggal dunia ada orang-orang soleh, ada orang-orang solehah yang berkenan untuk mengenang kematian saya dan mengirimkan doa-doa untuk saya. Karena gitu kok emang. Kama tadin tudan, sebagaimana kamu berbuat, seperti itu pula kamu akan dibalas. Makanya Bu, saya usahakan kalau lewat kuburan tuh saya kirimin sekurangnya selain salam adalah bacaan surat Fatihah. Sekurangnya. Jadi kalau pas lagi lewat, pas kelihatan gitu, kok kuburan nih, Fatihah ila arwah haula, gitu kan, minal muslimin wal muslimat, Allah yaghfir lahum warhamhum, yaj'al kuburuhum rawdah min riyadil jinan. Gitu. Fatihah. Saya kirimin Fatihah sekurangnya. Apa harapannya? Harapannya idasir bukan masalah. Apabila saya menjadi salah satu di antara mereka, semoga ada orang-orang yang kalau lewatin kubur saya juga berkenan untuk mengirimkan doa, mengirimkan Fatihah. Karena teman-teman seribu sekalian yang saya muliakan, kita kan hidup ini kan nggak lama lagi. Betul nggak? 10, 20, 30, 40, 50 tahun yang akan datang, apa kamu kira kamu masih akan ada di atas muka bumi? Saya rasa saya udah enggak lagi. 50 tahun yang akan datang umur saya udah banyak banget kok. Kayaknya enggak dah sampai segitu umur saya. Teman-teman sekalian, nah ketika kita meninggal dunia, ibu-ibu seribu sekalian, harapan kita saat itu adalah kepada doanya orang-orang yang hidup. Sebab katanya Nabi besar Muhammad, Nabi Muhammad bilang nih, umat
sama Allah. Dakhala ahaduhum ilal qabr bidunub kal jibal. Ada orang masuk kubur nih, dosanya segede gunung. Masuk kubur. Entar dibangkitkan, kata Nabi Muhammad, udah nggak ada lagi tersisa dosa-dosa yang dia punya. Nah, kok bisa gitu Rasul? Dengan apa itu wahai Rasul? Padahal orang kalau meninggal dunia kan udah nggak bisa sholat, nggak bisa ibadah, nggak bisa apa-apa lagi sebagai amal soleh. Tapi kok ini bisa gitu? Dengan apa dia menjadi terampuni dosanya yang segede-gede gunung tadi? Nabi Muhammad mengatakan, bistighfaril ahya'i lahum, dengan diistighfarkan oleh orang hidup untuk mereka. Jadi tiap kita nih kirim Fatihah, kirim doa buat orang-orang yang hidup, buat orang-orang yang meninggal dunia, Bu, itu lagi ngurangin gunungan dosanya. Makanya ibu-ibu sekalian, kita sama orang-orang yang sudah meninggal dunia di antara kita jangan pernah lupa. Tapi Ustazah, ada yang bilang katanya orang kalau udah meninggal dunia tuh udah gitu. Kita kalau kirim-kirim doa nggak akan sampai gitu sama dia. Lah Bu, kurir JNE aja nyampe. Gimana ceritanya nggak nyampe? Nyampe lah. Abdullah bin Mubarak bercerita, kata Abdullah bin Mubarak, marartu ala kubur, saya ngelewatin kuburan habis selesai majelis ulama terkemuka. Abdullah bin Mubarak, kata beliau, saya lewatin kuburan, saya jadi kepikiran, ya Allah nih kesian, mungkin yang dikubur sekarang sedang berada dalam azab, mungkin yang dikubur sekarang ini sedang berada dalam keadaan tersiksa. Mungkin sekarang dalam kubur keadaannya sedang tidak nyaman. Saya kalau pulang cuma pulang aja mungkin, akan tetapi sekarang nih alangkah baiknya saya mengirimkan hadiah buat mereka. Beliau pun duduk di depan kuburan tersebut, mulai baca Yasin, baca tahlil, baca sholawat, kirimin hadiah. Ya Allah, saya baca ini semua, saya kirimkan hadiahnya kepada ashabil kubur. Ya Allah, dengan ini ringankanlah azabnya, karuniakan kebaikan bagi mereka. Udah habis sudah tenang gitu kan, kayak setengah jam berapa lama beliau kirim-kirim doa, kirim-kirim bacaan, pulang ke rumah. Malam harinya Allah kasih pelajaran, dapat mimpi. Dia mimpi yang di dalam kubur tersebut itu ibu dikasih hadiah malaikat. Jadi kayak ada dapat kiriman gitu. Ahli kubur nih ada kiriman dari Abdullah bin Mubarak. Bara'aitum nas yatazahamuna alaih. Dia bilang, saya lihat ashabul kubur nih semuanya pada rebutan tuh barang-barang yang saya bagiin. Pada rebutan hadiah-hadiah yang saya bagiin. Illam ra'ah, kecuali ada seorang perempuan, dia berdiri di pojokan gitu, kayak gak tertarik lah gitu. Saya pun samperin dia, Bu, hadiah lagi dibagikan, kenapa ibu gak ikutan gitu ngambil hadiahnya? Katanya si ibu itu, segitu doang gak perlu lah saya mah. Saya udah kaya raya, gak perlu menghadiah sekecil itu. Kenapa kok ibu bisa kaya raya? Anak saya dong, bulan disebutin namanya sama dia, tukang jual daging di pasar, tiap hari kirimin saya 1 hataman Al-Quran. Jadi kaya raya tuh dalam alam. Sampai kata Abdullah bin Mubarak, penasaran saya tungguin ke pagi. Begitu pagi waktunya pasar buka, saya pergi tuh ke pasar, saya cariin tukang daging di pasar. Saya ketemu ada seorang anak muda sambil nungguin orang beli dagingnya, mulutnya sambil komat kamit. Saya deketin dia, saya bilang saya beli dagingnya sekilo misalnya gitu ya. Habis itu saya tungguin dia selesaikan nimbang-nimbang, mulutnya sambil komat kamit. Saya tanyain, baca apaan kamu nak? Diem aja, senyum aja. Karena memang Bu, orang kalau nanyain amal gitu tuh, kita senyumin aja deh. Bu ya? Dan sebaiknya kita juga emang jangan suka nanya-nanyain amalnya orang. Jangan suka kepo. Kecuali kalau Abdullah bin Mubarak ini memang dia nanya karena mau ngasih kabar gembira sama si anak tersebut.
Anaknya senyum-senyum gitu. Kamu baca Al-Quran ya nak? Kok bapak tahu? Kamu hatamin setiap hari ya nak? Kok bapak tahu? Kamu kirimin kan hadiahnya buat ibu kamu? Kok bapak tahu? Saya nggak pernah ceritain ini kepada siapapun pak. Bagaimana bapak tahu? Karena apa yang kamu baca ini sudah disampaikan kepada ibumu, membuat ibumu nggak lagi tertarik sama hadiah yang dikirimkan orang, karena beliau telah menjadi kaya raya dalam hidupnya. Ceritain sama Abdullah bin Mubarak mimpinya sahabat. Masya Allah. Ibu kau punya anak tuh bu, jangan cuma ngarepin anak ibu di saat usiamu sudah beranjak senja, sudah menua, biar ada anak bisa ngasih duit, biar ada anak bisa benerin rumah kita, biar ada anak bisa bawain pergi haji. Bukan hanya itu, tapi pikirin juga, pikirinnya panjang, jangan cuma untuk masa tua, pikirinnya panjang sampai di kuburan. Tinggalin anak-anak yang kenal kasihan sama orang tuanya berupa mengirimkan bacaan-bacaan, mengirimkan hadiah-hadiah yang kita perlukan nanti di dalam alam kubur kita. Saya sering cerita sama orang-orang tentang ibu saya. Umi saya baru meninggal dunia 3 bulan lebih yang lalu ya. Udah 100 harian beberapa saat yang lalu. Itu ibu-ibu sekalian, umi saya itu saya susah mau senengin dia untuk urusan dunia. Kalau saya kasih baju gitu, asal rame dikit umi saya nggak mau gitu. Umi saya nggak mau pakai. Saya kasih uang, kayak nggak terlalu seneng juga gitu. Saya kasih apa-apa itu ya umi, makasih ya gitu aja. Tapi maksudnya yang seseneng apa gitu enggak. Teman-teman sekalian, saya sampai susah gitu mau nyenengin umi saya nih. Saya belanjain nggak terlalu seneng, saya beliin barang-barang nggak terlalu suka gitu kan. Saya beliin misalnya kayak saya beliin tas atau apa, kalau beliau enggak ini nggak dipakai juga bu gitu. Pakainya yang murah-murah, malahan saya sampai ke ama adik saya tuh suka dibilangin, kak jangan kasih umi barang-barang mahal pak, kak saya nyesek. Kenapa emang? Dikasih tuh kak sama siapa aja gitu. Ntar ada bekas pembantu kita gitu kan, datang ke rumah sama umi dikasihin tuh tas saya yang misalnya harganya lumayan mahal gitu ya, umi saya nggak peduli. Masya Allah. Teman-teman sih sekalian saya muliakan, tapi saya tahu gitu cara nyenengin umi saya waktu hidup sih dengan ya udah tuh saya kirimin misalnya ceramah-ceramah saya. Zaman dulu belum ada YouTube apa itu, sekarang sih gampang aja tuh ya. Saya mintain buat bukain YouTube saya, dengerin ceramah saya terutama tentang Nabi Muhammad, apa tuh udah terhibur itu. Saya ajarin bacaan, saya ajarin fikih, saya senang dengan hal-hal yang seperti itu. Teman-teman saya sekalian, tapi di saat umi saya meninggal dunia ini saya tahu apa yang harus saya lakukan, karena itu memang pesan beliau sebelum beliau meninggal dunia. Ketika saya kecil, saya bilang dengan cara apa atau apa yang sebenarnya umi harapkan dari anak-anak umi. Atau umi gini, umi kepengen nah, ntar kalau umi meninggal dunia, anak-anak umi nggak keberatan buat kirimin surat Yasin setiap hari. Gitu. Itu pesan umi saya. Masya Allah. Kita ngarep juga nih, ibu-ibu juga. Mudah-mudahan ibu ya, anak-anak ibu mudah-mudahan bisa jadi orang-orang yang terus mengirimkan kebaikan-kebaikan saat sudah meninggal dunia. Kalau kamu tidak meninggalkan anak soleh, tidak apa-apa juga. Tapi kamu harus jadi ustadzah. Kamu harus jadi kiai. Kayak Kiai Sufyan, beliau meninggal dunia bu,
Yang ngirimin hadiah bukan cuma putra putrinya, ini sampai ibu-ibu nih. Tadi kan kirimin apa aja tuh buat Kiai Sufyan. Tentu kalau beliau ini bukan orang yang ulama, bukan orang soleh, bukan orang yang punya nilai di mata Allah, nggak mau juga kita kan gitu ya. Kita mau kirimkan kan karena orang ini adalah orang soleh. Murid-muridnya kan tentu ingin menghadiahkan kepada beliau hadiah-hadiah yang besar-besar. Itu yang saya harapkan. Itu yang saya harapkan kalau saya meninggal dunia. Secara sampai sekarang saya belum ada anak, Bu. Jadi ngarepinnya ya udahlah, nggak ada anak nggak apa-apa. Insya Allah kalau saya meninggal dunia nanti yang pernah hadir ngaji, masa sih baca Fatihah aja kagak mau. Mau nggak mau? Emang yakin saya duluan yang meninggal? Ya Allah. Ibu-ibu sekalian saya muliakan. Nih, Nabi Muhammad mengatakan idza mata ibnu Adam inqata 'amaluhu illa min thalath. Seseorang kalau meninggal dunia terputus amal soleh dari dirinya sendiri. Dia nggak bisa ngerjain amal soleh lagi. Bu, orang tuh kalau udah meninggal dunia, di dalam alam kuburnya dia baca Al-Quran, Al-Qurannya nggak berpahala. Kalau misalnya ada yang di dalam alam kubur tetap bisa baca Quran, Qurannya nggak berpahala. Kenapa? Sebab akhirat itu atau kubur itu udah bukan tempatnya ngamal. Tempat ngamal, tempat berbuat baik itu nih sekarang nih di dunia nih. Kamu kalau bikin baik berpahala, kamu kalau bikin buruk berdosa. Sewaktu hidup di dunia. Tapi kalau udah masuk kuburan, Bu, udah nggak bisa lagi kita ngamal soleh buat diri kita. Jadi jangan ada yang lihat, Arda, saya mau mulai rutinin tahajud malam pertama saya di kuburan. Dan saya mau istiqomah banyak baca sholawat sehari 500 kali dah. Ntar kalau udah nggak sibuk, kapan tuh? Hari pertama deh saya di kuburan. Habisin selesai pertanyaan Mukar Nakir, saya mau usaha lawatan 500 kali. Nggak bisa ibu-ibu sekalian. Jadi di dalam alam kubur itu sudah bukan tempat amal lagi. Itu yang dimaksud dalam hadisnya Nabi Muhammad, idza mata ibnu Adam inqata amal. Apabila seorang anak manusia meninggal, dia udah nggak bisa lagi ngerjain kebaikan buat dirinya sendiri. Bukan artinya orang kalau mendoakan nggak sampai. Dianya sendiri kalau mau bikin baik udah nggak bisa. Kalau ada orang lain bikin baik buat kita, ya tentu saja Allah sampaikan, Allah terima. Illa min thalas, kata Allah, kecuali 3 hal bikin kamu kayak hidup lagi untuk ngerjain amal soleh itu. Kalau kamu sewaktu meninggal dunia meninggalkan 3 hal. Apa itu? Shadaqatun jariyah, sedekah yang mengalir. Apa tuh sedekah yang mengalir? Bikin pondok pesantren. Selagi pondok pesantren tersebut masih hidup, masih terus anak-anak belajar di situ, ngaji di situ, baca Quran di situ, selama itu pula maka pahalanya tetap mengalir kepada beliau. Sumbang masjid, sumbang karpet masjid. Selagi karpet itu masih dipakai di masjid tersebut, maka pahalanya terus-terusan mengalir. Gitu. Jadi amal soleh yang dia kerjakan, gitu ya, masih akan terus mengalirkan pahala. 3 hal itu aja, yaitu sedekah jariyah, anak soleh yang berbuat baik, kemudian yang ketiganya adalah ilmu yang bermanfaat. Jadi kamu mesti pastiin nih, dari 3 hal ini nih apa nih kira-kira? Kalau kamu orang kaya harta, jangan sampai jauh-jauh dari sedekah jariyah. Kalau kamu nggak kaya tapi pintar, punya banyak ilmu, jangan sampai nggak ngajar, gitu kan? Sebab yang kamu ajarin itu bisa terus mengalirkan pahala kepada dirimu jika ilmunya terus diamalkan. Sama yang dengerin kajian kita, yang dapetin pelajaran-pelajaran kita.
Itu dua. Nah kalau kamu bukan keduanya, guru ngajar bukan, punya harta untuk kamu jadikan sebagai sedekah jariah enggak, maka jangan sampai enggak yang ketiga. Apa itu? Anak-anakmu. Pastikan mereka adalah anak-anak soleh yang mudah-mudahan punya sayang kepadamu sehingga bisa dapat terus mengirimkan doa-doa untukmu. Gimana ya Ustazah mastiin anak-anak nih biar nantinya mau doain kita gitu. Gini Bu, anak-anakmu gak akan keberatan mendoakanmu kalau kamu meninggal dunia jika mereka sayang padamu. Betul nggak? Kalau nggak sayang ya mungkin keberatan gitu kan. Tapi kalau sayang nggak akan keberatan. Saya nggak keberatan doain umi saya tiap hari. Nggak keberatan baca Yasin buat umi saya tiap hari. Kenapa gitu? Saya sayang sama umi saya. Teman-teman saya sekalian saya muliakan. Nah gimana caranya sekarang ini kamu masih hidup di dunia ini? Gimana caranya anak kamu sayang sama kamu? Gimana dong Ustazah caranya? Caranya adalah dengan sayangi mereka. Jadilah sahabat yang baik bagi anak-anakmu. Ibu sama anak-anak tuh Bu, jangan jauh-jauh. Jangan jauh-jauh nempatin posisi. Jangan yang dikit-dikit aku adalah ibumu. Surgamu ada di bawah telapak kakiku. Nah gitu kan. Dengerin mama ya, mama nih mama kamu. Bu, anak gak lupa. Gak ada kan yang pagi dibilang, mama ini mama kamu loh. Emang iya? Gak ada. Betul gak? Gak ada anak lupa sama siapa orang tuanya. Gak ada. Udah, kamu gak usah terus-terusan nginget-ngingetin anak-anakmu bahwa kamu adalah ibunya. Mereka gak bakalan lupa kok gitu. Bukan itu tugas orang tua, bukan. Ibu-ibu sekalian, kalau kamu pengen jadi ibu yang disayang sama anakmu, sayangilah anak-anakmu. Saya kalau tanya Ustazah apa sih tugas orang tua? Nih, tugas orang tua. Tugas orang tua yang nomor satu adalah mengenalkan anak-anak kepada Allah dan Rasulnya, mengenalkan kasih sayang Allah dan Rasulnya dalam diri anak-anak lewat kasih sayang orang tua tersebut kepada anak-anaknya. Kenalin kasih sayang Allah lewat kasih sayangmu kepada mereka. Kenalin kasih sayang Nabi Muhammad lewat kasih sayangmu kepada mereka. Gitu. Biar anak-anak kamu tuh tahu, oh ibu sayang banget ya saya. Terus kamu bilang, nah mama kan sayang nih sama kamu. Kamu tahu nggak? Allah lebih sayang lagi sama kamu. Itu bisa ngomong kayak begitu. Nah kalau kamunya galak, kamunya nyubit, mukul, nempeleng mulu, kamunya ngomongnya kasar mulu, ini mulu gitu. Nah, mama sayang sama kamu. Allah lebih sayang lagi sama kamu daripada mama. Memang mama nggak sayang sama saya. Anak nggak punya gambaran tentang kasih sayang Allah jika kamu selama ini tidak sayang sama anak-anaknya. Ibu tahu nggak? Orang di Hadramut sana tuh tahu. Masya Allah, Masya Allah. Anak-anak tuh sayang sama orang tuanya. Orang tuanya juga sayang sama anaknya. Saya tuh kasih tahu. Umar bin Hafid pernah ngasih pelajaran begini nih. Kami nih di Hadramut, orang-orang tua di Hadramut, kalau bangun malam, tahajud mereka. Setiap malam mereka tahajud. Ibu sekalian, setiap kali mereka bangun malam jam 3 pagi gitu kan, jam 3 malam dini hari, itu mereka akan membangunkan anak-anak mereka ya yang gede-gedean yang udah mulai bisa tahajud ya, mereka akan bangun tahajud. Yang bayi-bayi sekalipun akan dibangunkan buat nyusu, buat main, pokoknya bangun. Bu, kenapa? Dengan 2 alasan. Yang pertama, biar mereka punya kebiasaan bangun di waktu malam. Yang kedua, biar rahmatnya Allah yang turun di waktu sepertiga malam yang terakhir, anak-anak mereka bahkan yang bayi-bayi ikut serta mendapatkan keberkahannya.
Nih Allah lagi turunin rahmat, Allah lagi turunin kasih sayang, Allah lagi turunin ampunan, Allah lagi turunin ijabah doa, Allah lagi turunin kebaikan-kebaikan nih, Allah lagi nurunin perbaikan nasib segala macam. Di waktu sepertiga malam yang terakhir, itu anak-anak mereka yang bayi-bayi aja mereka bangunin buat disusuin, buat dikasih mainan, buat main, buat pokoknya ngapain aja yang penting mereka bangun. Biar anaknya dapat apa yang Allah turunkan di jam sepertiga malam tersebut. Masya Allah. Orang tuanya sayang sama anaknya. Begitu pulang ke Indonesia, emak-emak tuh pada ngadu sama saya gini, Ustazah, saya tadi malam kurang tidur dah. Anak saya tiap kenapa dah Ustazah? Tiap jam 3 pagi nih anak saya bayi nih bangun. Jadi kamu apain? Bisa tidurin lagi lah. Anaknya udah bangun dan disuruh loh, masih malam nak, Kebalik banget gitu. Sayangi anakmu Bu dengan cara yang bener. Makanya anaknya tuh jadi pada sayang-sayang mak-maknya. Sayang-sayang orang tuanya. Saya sampai ada cerita tuh di buku Assalamualaikum Tarim tentang anak-anak di sana yang akhlaknya itu istilahnya dalam dunia psikologi ya, autopilot baik. Udah kayak secara langsung aja jadi baik gitu anak-anak di sana, pergaulan mereka baik. Subhanallah, beberapa waktu yang lalu saya ada pergi ke Tatarim ya, Hadramut tahun 2021. Itu ibu-ibu sekalian, ada waktunya sore kayak begini. Itu memang supir kami tuh, kalau kami minta anterin waktu sore, selalu aja bawa anaknya. Di sana tuh orang supir bis, dia juga yang punya bis. Gitu, orang tuh usaha kayak gitu, punya mobil disewain atau diapain gitu kan. Karena kan kampung tuh gitu, nggak ada tuh orang punya berapa bis gitu tuh, dia nggak di sana tuh biasanya kalau dia punya mobil agak besar gitu kan, dia sewain, itu dia sendiri juga yang nyetir gitu kan. Nah itu kalau udah sore tuh ibu sekalian, pasti dia bawa anaknya kalau dia punya anak kecil. Saya udah liatin dari zaman saya dulu gitu kan. Itu kalau supir-supir sore-sore pasti bawa anaknya. Ibu-ibu sekalian, saya pikir ini kayaknya emaknya nggak mau jagain, jadi akhirnya bapaknya nih yang suruh. Wah, lu yang suruh pegang, gantian lu dah. Saya bayangin ya kalau orang Bekasi kayak gitu kayaknya. Lo kirain gua nggak capek nih, mana gua masak, mana gua nyuci, sekarang musim hujan lagi, liburan kagak kering-kering. No, anaknya lo bawa no main. Tahu banget mama itu. Begitu. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, saya pikir tuh kayak gitu juga gitu kan. Ternyata nggak gitu Bu, emang bapak-bapaknya. Jadi kalau udah sore tuh mereka jadiin itu sebagai waktu bersama dengan anak. Jadi kerjaan mereka apa aja, anaknya akan dibawa ikut serta. Dan yang ajaib, kami ada berhenti di sebuah masjid yang memang masjidnya itu ada lapangannya itu sangat luas gitu. Di depan halaman masjid tersebut Bu, ada anak-anak pada bermain-main. Dan yang saya senengin adalah bahwa tidak ada satupun anak yang mainnya sendirian. Antara mereka bermain bersama dengan anak-anak kecil lainnya, atau mereka bermain bersama dengan ayah atau saudara-saudaranya. Gak ada yang mainan gadget, gak ada. Mainnya tuh antara petak umpet, lari-larian gitu kan, main-main tanah kalau perempuan, main apa, pokoknya udah deh gitu, main-main. Dan itu gak ada yang mainnya sendirian. Masya Allah, Masya Allah. Anak dari sejak kecil tahu kasih sayang, sebab mereka tahu, mereka kenal kasih sayang Allah, sebab mereka tahu bahwa mereka disayangi oleh keluarganya. Hasilnya, ibu-ibu sekalian, hasilnya saya kalau di sana itu, zaman saya di sana ya Bu ya, itu nggak ada perempuan masuk toko. Orang Hadramut, orang Tarifnya sendiri tuh nggak masuk toko. Jadi kalau ada orang masuk toko tuh berarti pendatang gitu. Dan karena saya, walaupun saya pendatang, tapi saya ingin menjadi orang Tarif juga, berbaur dengan warga Tarif. Jadinya saya juga nggak mau masuk toko gitu kan. Nah masalahnya, kalau saya lagi kayak lewatin toko gitu, terus saya pengen beli barang-barang di situ kayak kue-kue warung lah ya,
kayak ada minuman kotak gitu kan, susu kotak atau apa gitu, terus ciki-ciki apa segala macem gitu kan, makanan-makanan pisang atau apa gitu. Nah itu kalau misalnya saya mau beli gitu loh, gorengan-gorengan kayak sambusa itu loh Bu, apa tuh namanya, tahu kan, kayak pastel gitu ya Bu ya. Itu kan suka ada tuh warung-warung yang jualan kayak begituan di sana itu ya Bu ya. Saya kalau misalnya mau masuk saya malu gitu. Apa yang harus saya lakukan kalau saya mau beli apa-apa? Saya akan panggil anak kecil. Memang suka banyak aja tuh kan, kayak di kampung-kampung kita kan anak kecil-kecil banyak aja gitu. Dan itu ibu-ibu sekalian, saya kalau manggil anak kecil nggak pernah ditolak. Mereka tahu ini mau nyuruh nih gitu, tapi nggak pernah ada yang nolak. Kamu aja, enggak. Nyuruh nih pasti nih. Saya tuh nggak pernah gitu. Pasti saya panggil siapa aja tuh pasti datang gitu. Mau dia lagi sendirian, mau dia lagi barengan sama temennya pasti datang. Terus saya bilangin gitu kan, tolong beliin saya ini gitu. Dia bilang, oke, boleh. Ntar dia beliin gitu kan, abis itu dikasihin. Itu teman-teman, kalau misalnya saya ada sisa uang gitu ya, saya kasihin, belum tentu mau. Gak kayak anak-anak itu kan. Tolong beliin minyak goreng nak, digoreng-goreng nih. Oh, mau semua bukannya minyak goreng kemarin baru habis beli mah. Gitu kan, ya udah habis lagi nak buat goreng kerupuk. Mamanya, ntar kembaliannya buat kamu. Iya deh mas. Atau gini dia bilang, tapi kembaliannya buat saya mah, gitu. Baru mau tuh kalau ada embel-embel kembalian buat dia kan. Kalau ini ada kembaliannya saya kasih belum tentu mau teman-teman. Seringnya mereka tolak. Pernah nih ada satu orang nih, dia lagi main, saya panggil. Akhirnya dia datang gitu kan. Saya bilang Jibili aja, saya bilang tolong beliin saya ini. Bilang marhaba. Saya tulisin tuh beberapa barang-barang yang saya mau gitu kan. Udah dia masuk gitu. Abis itu saya keingetan pelajaran belum saya tulis. Jadi saya duduk di situ tuh agak di jalan, pinggiran jalan itu sepi. Saya buka catatan saya, nulis, saya baca, saya ini gitu, takut keburu lupa gitu kan. Karena saya nggak suka nyatet pas lagi guru ngomong. Seringnya udah saya dengerin aja, saya tandain aja ini. Nanti kalau udah selesai baru tuh saya tulis gitu. Nah habis itu saya mulai nulis. Kok lama kagak datang nih anak. Saya samperin ke tokonya, saya liatin nggak ada. Baru itu saya kecewa sama penduduk Tarim. Saya bilang, ya ampun, mungkin. Ini pikiran saya nih. Dia keluar gitu kan. Pas dilihat dia lagi nulis, saya lagi nulis mungkin gitu ya. Pas diliatin lagi, Ciki, jajanannya sama. Ya udah dah, buat saya aja lah, saya juga mau. Mungkin saya jadi mikir, oh iya nih palingan. Ini juga sih saya salah juga, kenapa nggak sebagiannya saya kasih dia atau apa gitu. Tapi ya udahlah, saya pulang. Lagi saya jalan nih pulang nih ke rumah saya yang memang nggak deket juga gitu ya. Saya tiba-tiba belum nyampe ke rumah nih ada yang manggil nih. Rumah gitu kan. Mbak kayak gitu loh. Akhirnya saya noleh, anak yang tadi naik sepeda. Akhirnya saya berhenti, dia terus ngasih tuh. Dia bilang, dia bilang, kamu tuh pergi kemana sih? Keluar terus, dia bilang, saya udah keliling-keliling nih nyari kamu nih. Saya bilang sama dia, saya tuh tadi saya liatin, kok kamu nggak ada. Jadi akhirnya ya udahlah saya pulang aja gitu. Saya pikir kamu ini gitu kan, kamu udah pergi. Saya bilang kayak begitu. Dia bilang yang tadi kamu tulisin tuh di warung yang itu nggak ada. Terus saya jadinya pergi ke warung yang lain tapi agak jauh, jadi saya ambil sepeda dulu di rumah saya. Saya bilang lah, kenapa kamu nggak ngobrol? Kan kalau diomongin kan saya tahu. Dia bilang gini, saya bilang, Neshbet sekali nih, saya bilang gitu kan, kenapa kamu nggak ngomongin saya, kamu nggak ngasih tahu saya gitu. Dia bilang kayak gini, kayak cekicek tuh. Dia bilang, saya lihat kamu tadi lagi nulis, saya takut gangguin kamu. Jadi saya pulang aja ambil sepeda, saya beliin lah, kamunya udah nggak ada di situ. Saya keliling-keliling, saya cari sama orang-orang itu rumahnya orang Indonesia di mana dia tuh. Masya Allah.
Udah nih kan, habisnya itu saya liatin ada kembaliannya. Saya bilang, ini buat kamu gitu. Saya bilang, lah. Kayak wajib dia bilang, kamu pasti lebih perlu daripada saya. Anak 10 tahun, anak laki-laki umur 10-11 tahun, ibu-ibu bagaimana dengan anak-anakmu? Itu saya kasih duit, dia nolak dengan gagah. Dia bilang, saya rasa kamu lebih perlu daripada kami. Kamu kan pendatang, dia bilang. Kamu kan dari negeri luar belajar ke negeri kami. Kamu pasti lebih perlu. Tahu aja dia. Namanya pendatang kan kadang kiriman suka rada telat begitu. Saya heran setengah mati. Jadi karena saya heran, penasaran, saya tanya dong sama dia. Saya tanusnya saya ini dulu biar di jalan-jalan dulu gitu. Saya bilang, Bas anak saya, saya mau nanya sama kamu nih satu pertanyaan. Dia bilang, saya bilang, kenapa kamu bantuin saya? Kenapa kamu tolongin saya? Saya bukan saudara kamu saya kasih duit gak mau. Dia kan, kenapa kamu mau berbuat ini? Dan dia bilang, ya milik, apa? Karena saya punya ibu, saya punya saudara-saudara perempuan, saya punya adik-adik perempuan. Dia bilang, saya kepengen ibu saya, saudara saya perempuan, kalau minta tolong sama laki-laki manapun mereka nggak tolak. Saya akan berbuat seperti itu kepada perempuan manapun yang minta tolong sama saya, nggak akan saya tolak. Sayang sama ibunya. Kenapa anak bisa sayang sama ibunya sampai lebih daripada sayangnya dia sama dirinya sendiri? Dia kalau lebih sayang sama dirinya sendiri daripada ibunya, Bu, dia lagi main loh ini. Saya panggil, kan mestinya kalau dia lebih sayang sama dirinya sendiri, kalau lagi main apaan sih lo ganggu mulu? Memang orang Indonesia suka nyusahin. Kayak gitu, dia tolongin saya. Kenapa mereka lebih sayang sama ibunya daripada bahkan sama dirinya sendiri? Karena ibunya memperlakukan mereka dengan penuh sayang. Karena ibunya mengenalkan kepada mereka kasih sayang Allah. Karena ibunya selalu mengenalkan surga yang ada di bawah telapak kakinya. Betapa adem, betapa menyenangkan, betapa nyamannya surga. Ibu-ibu sekalian, kamu tuh sama Nabi Muhammad dibilang ibu tuh bawa surga di bawah telapak kakinya. Bukan begitu? Bu, coba liatin selama ini anak-anakmu nyaman gak berada di dekat kamu? Surga tuh adem. Kalau kamu bilang, ini kok anak-anak saya pada gak demen ada di dekat saya ya, semuanya tuh susah kalau saya panggil, susah kalau saya bilangin, susah kalau ada deket saya, kayak pengen buru-buru lari mulu sama temen-temennya, pengen buru-buru lari mulu kemana-mana gitu. Silahkan tanya pada dirimu sendiri, jangan-jangan bukan surga yang selama ini saya bawa kemana-mana. Sebab surga adem, Bu. Kenapa anak saya ngerasa panas kalau di dekat saya? Jangan-jangan selama ini yang kamu bawa bukan surga, melainkan neraka. Ya nggak betah lah anak dikit-dikit saya mama kamu dan nurut. Neraka loh. Ada emak-emak model begitu, biasanya mama Bekasi tuh yang begitu. Lainnya, pakai duduk di atas aja, pada yang lepak di bawahnya. Ya, bismillah. Kita tinggalin anak soleh yang selalu mendoakan kita, insya Allah. Kita tinggalkan ilmu manfaat para ustazah, mau yang ngajar yang memang ilmu-ilmu yang tinggi-tinggi misalnya, bawa hadis, bawa tafsir Quran, atau bahkan yang ngajarin baca Al-Quran. Kamu sedang meninggalkan ilmu manfaat kepada diri anak-anak muridmu. Itu pahalanya terus ngalir. Ibu-ibu sekalian, ini saya bisa ngajar tafsir segala macam kan karena awal-awalnya saya belajar Al-Quran dari sejak kecil, Bu. Ini yang ngajarin saya belajar Al-Quran dari sejak kecil, guru ngaji saya ngajarin Al-Quran dari sejak kecil. Tiap kali saya baca Al-Quran itu dapat pahalanya. Coba tuh luar biasa banget ya. Jangan remeh
Bu ya, jangan remehkan guru-guru ngaji tuh pahalanya banyak. Ustazah saya emang nggak ngeremehin guru ngaji Ustazah, makanya guru ngaji anak-anak saya tuh Ustazah nggak saya kasih apa-apa Ustazah karena saya tahu pahalanya lebih banyak. Pahala doang. Itu justru malah nggak sayang ya Bu. Les kumon mahal, les matematika mahal, giliran sama guru ngaji. Terima kasih ya Ustaz, mudah-mudahan Allah yang balas. Ada yang begitu? Orang Bekasi pasti. Kenapa orang Bekasi bayar? Ya. Teman-teman sekalian tuh, anak soleh yang mendoakan, ilmu manfaat kamu tinggalkan, atau sedekahun jariyah, sedekah yang terus mengalir, sedekah yang terus mengalir pahalanya. Nah itu harus ada di antara ketiga hal tersebut yang kita tinggalkan sebagai bekalan untuk kita nanti meninggal dunia. Ibu, selebihnya kalau udah kita masuk ke dalam alam kubur, nah ini gak ada yang bisa kita harapkan dari pahala diri kita sendiri ngalir ke dalam alam kubur kita kecuali dari tiga itu. Sisanya yang kita harapkan adalah pahala yang orang kirimkan buat kita ketika mereka mengirimkan bacaan surat Fatihah, ketika mereka mengirimkan Yasin, ketika mereka mengirimkan doa-doa yang mereka panjatkan. Setiap kali mereka berdoa ila arwahil mu'minin wal mu'minat muslimin muslimat, tuh kita kalau udah meninggal dunia ikutan serta dapat pahalanya. Baik ibu sekalian, yuk kita bacain suratul Fatihah. Meminta pada Allah SWT untuk orang-orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Mudah-mudahan Allah bahagiakan mereka semua. Amin. Buat sanak famili kita yang sudah meninggal dunia, mudah-mudahan Allah naikkan derajat mereka di sisinya. Mudah-mudahan Allah SWT membahagiakan alam barzah mereka, juga alam barzah kita nantinya, hingga sampai nanti datang hari kiamat Allah SWT juga berkenan untuk membahagiakan kita di sana. Al-Fatihah bini Al-Fatihah ila arwahi amwatina wa amwatikum Zusan ila ruh Kiai Haji Ahmad Suki ila ruh Ibu Sutin Priyatin, juga Mama Sarah ila ruh Umi saya Umi Nur Asgaf, Umi Nur binti Mubarak Asgaf, Tuma ila arwah. Silahkan sebutkan arwah keluarga masing-masing. Allah yaghfir lahum wa yarhamhum wa yaghfirhum birrahmatil maghfirah. Allah ya'lamu darajatihim fil jannah. Taghashshahum birrahmatil maghfirah skin birahmatihi syai'un lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mau baca Fatihah berkata Fatihah. Taghfir dzunubana wastur 'uyubana wa Allah taghfir limautana wa Allah yaj'al kuburahum rawdatan min riyadil jinan wa la yaj'al kuburahum hufratan min hufarin niran wa Allah yarzuquna husnal khatimah 'indal maut bijahin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita bacain suratul Fatihah lagi ya Bu ya. Kita niatkan nih, bentar lagi datang bulan suci Ramadan biar pada sehat. Amin. Biar dikasih kemudahan menjalankan puasa dengan baik, rezekinya biar pada lancar. Amin. Jadinya enggak kepikiran sama hal-hal yang lain-lainnya, sibukkan dengan ibadah pada Allah insyaallah. Allah bantu puasa kita, Allah bantu tarawih kita, Allah bantu kita buat bisa baca Al-Quran dengan banyak. Insyaallah Allah bantu kita buat banyak ibadah, buat banyak sedekah, buat memperbanyak amal-amal saleh yang diterima di sisinya. Ala hadihin yang bikuniyatin salehah, hajat-hajat kita semuanya Bu, silakan aturkan pada Allah SWT, dan juga kita doain anak-anak kita biar pada jadi anak-anak yang saleh-saleh. Allah jauhkan mereka semuanya dari dosa-dosa, terutamanya dosa-dosa besar.
besar. Allah jauhkan anak-anak kita dari narkoba. Allah jauhkan anak-anak kita dari minuman keras. Allah jauhkan anak-anak kita dari perzinaan. Allah jauhkan anak-anak kita dari perjudian. Allah jauhkan anak-anak kita dari pergaulan bebas. Allah jauhkan anak-anak kita dari aliran-aliran sesat, dari ajaran-ajaran yang gak benar. Allah jauhkan anak-anak kita dari pergaulan-pergaulan yang gak benar. Insya Allah mudah-mudahan semua anak-anak kita Allah jadikan anak-anak yang soleh-solehah, jaga sholat, jaga puasa, jaga aurat, semuanya mereka jalankan dengan seindah-indahnya. Kenal sama Allah, kenal sama Rasulnya, kenal sama para ulama-ulamanya Allah. Ala hadihi niyah bikum niyatin salihah untuk semua hajat-hajat kita. Mudah-mudahan yang sakit-sakit Allah sehatkan, yang sedang sulit-sulit Allah mudahkan, yang sedang diberi kesempitan-kesempitan kehidupan mudah-mudahan Allah lapangkan. Yang pengen segera dapat jodoh, mudah-mudahan Allah segerakan bertemu dengan jodohnya yang soleh, bawa kebaikan, insya Allah. Ini yang amin-amin emak-emak nih doain anak-anaknya kan ya. Kita doakan semuanya insya Allah, mudah-mudahan hajat kita semua dijabah Allah Subhanahu wa taala. Ala hadihin niyah, dan lebih daripada itu semua agar ketika datang ajal menjemput kita Allah matikan dalam husnul khatimah, dalam keadaan yang terbaik. Ala hadihin niyah wa ila hadratin nabi al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim. Tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum taqabbal ya karim. Terima kasih atas segala perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wal 'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.